Tribuners, saat ini kita berada di Cimahi, di rumah duka dari Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, yaitu personel pasukan perdamaian PBB ya, Satgas Kontingen Garuda Unifil Lebanon. Nah, ini adalah kondisi rumah duka yang ada di kota Cimahi, dan saat ini pihak keluarga masih menunggu kedatangan jenazah yang izin Pak, 2 menit kalau mau Pak, sebelah sini aja Pak. Nah gitu. Pak, perkembangan terbaru informasi yang diterima keluarga Pak terkait rencana pemulangan barangkali ya, sudah ada kita Pak? masih tetap menunggu dari instansi terkait dari Komandan. Ini belum ada informasi update-nya, masih seperti yang kemarin. Mudah-mudahan sehari 2 hari ini bisa kita dapat pulangan beliau. Prosesi pemulangannya berarti masih berjalan ya Pak ya di sana gitu. kabar terakhir seperti apa Pak? Maksudnya prosesnya sudah sampai mana atau masih di Lebanon? Itu kemarin evakuasi sudah dievakuasi ke rumah sakit tempatnya, terus menunggu proses selanjutnya. Nanti penerbangan langsung dari TNI-nya atau pakai komersil Pak? Biasa Nah, katanya. itu belum kita tahu ya, informasi yang jelas kita menunggu penerbangan jalurnya. Kemarin katanya sih dari Lebanon, kenapa masih bisa? Itu Pak rencana ada dibawa ke sini dulu Pak atau langsung ke pemakaman Pak nanti Pak? Pihak keluarga kita mungkin dari Jakarta ke rumah dulu, dari rumah kita langsung ke pemakaman. Oh baru ke sana Ciutra ya Pak ya? Siap. Pak, di Cukuta di makam pahlawan atau di seberang? Informasi update-nya kemarin di Ciutra, pahlawan di sana. Pak, kalau riwayat sekolahnya teh semua full di Cimahi nggak Pak? Barangkali dari SD-nya di mana itu Pak, SMP dan SMA Pak? Ya, kalau memang SD-nya sih di Bandung juga ya, SMP 2. Kalau SMA-nya itu SMA 3 Cimahi. SMP 2 Cimahi berarti ya Pak ya? ya, Siap. Kalau almarhum sudah berdinas di TNI berapa lama Pak? ke angkatan 2015. Langsung di Kopassus Pak pada saat? Ya, langsung di Kopassus di ya. Pak, selama almarhum hidup ini sudah beberapa kali melakukan tugas keluar ini Pak? Kalau ke luar negeri baru sekarang. Sekarang kalau ke luar Jawa udah sering ke Papua dan lain-lain. Ke luar negeri itu Kalau rencana Pak pulang itu kapan Pak? Sebelum kejadian ini Pak, rencana almarhum Pak Berapa lama lagi? berapa lama tugasnya? lagi tugas? Sebenarnya bulan 5 udah berakhir ya, harusnya bulan 4, katanya informasi diperpanjang sampai bulan 5. Harusnya bulan 5 depan ini udah pulang. beliau berangkat tahun berapa Pak? Berarti, Pak? Ke mana? Ke luar negeri. Tugas berapa lama Pak di Lebanon? Setahun. Udah setahun. Udah mau habis setahun. Pak, kalau boleh tahu Pak, almarhum ini putranya berapa Pak? Putranya 2, cowok cewek. Yang pertama 5 tahun, yang kedua yang ceweknya itu setahun. Pak, kalau kontak sama Bapak sering Pak? Sering, Ma. ya hampir tiap hari kita kontak-kontak. Yang beliau ceritakan apa almarhum Pak biasanya Pak? Ya biasanya ya kasih kabar, kondisi keluarga gimana, terus ya dia dinas di situ kasih doain sama keluarga, itu paling poin. Pak, ada cerita yang berkesan nggak Pak? Mungkin beberapa hari atau beberapa bulan sebelumnya Pak, yang mungkin terkait kondisi di Lebanon seperti apa? Apa ada keluhan-keluhan nggak dari yang bersangkutan Pak? Kalau Adinda Gita Julmi ini nggak pernah ngeluh ya, dia Oke. tetap itu menjalankan tugas sebaik-baiknya, karena itu udah tunjukkan kerjaan beliau sebagai abdi negara, sebagai tentara. Pak sempat menceritain nggak Pak, di situ sempat berhadapan dengan siapa aja hingga akhirnya ada kejadian kemarin itu Pak? Ya sebenarnya ya standar lah ya, dia memimpin pasukan, atasan, ya sebenarnya kemarin
kondisinya baik-baik saja kalau dia cerita dengan kita sama keluarga, karena dia tidak open semua ke keluarga tentang kondisi di situ. Tapi tidak pernah ceritain adanya kontak senjata gitu sebelumnya gitu Pak? Tidak pernah. Pak, sedikit mengulas nih Pak. Kalau sosok almarhum ini di mata keluarga ini seperti apa sih Pak? Sosoknya ya sebagai adik, sebagai anak paman, itu ya dari kecil sampai kemarin sampai detik dia menjadi itu ya sangat jadi kebanggaan kita. Kalau kesehariannya dulu mungkin apa Mas yang paling berkesan Pak di mata keluarga Pak? Ya memang anaknya soleh ya, bicaranya agama, sholat, puasa, terus ya seperti ya pada umumnya. Tapi untuk menjadi anggota TNI memang cita-cita almarhum dari kecil atau gimana nih Pak? Sebenarnya tidak karena papanya tentara, cuma terakhir itu dari itu kayak tentara, cuma satu SMA, karena daftar langsung lulus apapun. Oh, ya berarti kalau beliau ini berapa bersaudara Pak? Dua. Berarti punya adik atau kakak satu ya? Kakaknya tentara juga atau? Tentara juga angkatan udara. Kalau orang tuanya masih dinas atau gimana sih? Sudah pensiun. Udah pensiun. Oke Pak, makasih Pak. Pak, nama lengkapnya siapa Pak? Izin Pak. Sama Rusman Effendi. Ahmad selaku Kakak sepupu. kakak sepupu. Perwakilan dari keluarga aja Pak ya? Betul. Siap. Pak, makasih Pak. Sama-sama. Baik Tribuners, itulah tadi keterangan dari pihak keluarga ya. Kesaksian dari pihak keluarga bagaimana sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa almarhum ini sudah berangkat 1 tahun menjadi personel pasukan perdamaian PBB di Satgas Kontingen Garuda Unifil Lebanon ya. Dan dijadwalkan bulan depan atau bulan ini itu harusnya sudah berakhir tugas di sana, dan kemudian ada penambahan waktu hingga bulan 5 begitu. Namun ada peristiwa yang akhirnya almarhum ini gugur dalam tugas. Nah, ini adalah karangan bunga dari Gubernur Jawa Barat Kak Deddy Mulyadi, dan di sini masih banyak karangan bunga dari berbagai pihak dan instansi ya. Ini dari Mensesnek. Nah, ini dari Komando Wife 2015. Sejauh ini belum ada informasi terbaru ya, kapan jenazah almarhum akan tiba di rumah duka di Cimahi ini. Dan memang nantinya almarhum ini dijadwalkan akan dimakamkan di Ciputra ya, di Ciputra di area Taman Makam Pahlawan di Ciputra, Kota Bandung. Nanti kita akan update lagi seperti apa informasi terbaru dari rumah duka
Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar.